Provinsi Bali menjadi satu wilayah yang terbilang berhasil mengendalikan penyebaran virus corona atau COVID-19 tanpa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Wilayah yang menjadi salah satu pintu masuk turis asing ini mencatat kasus positif pertama pada 10 Maret 2020 dan hingga 11 Mei 2020 melaporkan ada 314 pasien COVID-19 dengan rata-rata penambahan kasus 7 orang per hari. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa desa adat menjadi andalan utama untuk mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Karena desa adat memegang peranan penting terhadap tertib dan tidaknya warga Bali. Kalau desa adat bergerak tegas, warga tidak berani melanggarnya. Karena kerama desa lebih takut pada sanksi moral daripada sanksi hukum formal. Pelibatan desa adat ini dituangkan dalam keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali nomor 472/11/PPDA/DPMA dan nomor 05/SK/MDA Provinsi Bali/Romawi 3/2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat di Bali yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2020. Ingin tahu bagaimana cara kerja Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat di Bali ini? Mari kita simak penjelasan dari IGD Matrayasa, Ketua Satuan Gugus Tugas Banjar Berdaya COVID-19 Tegesari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara berikut ini. Om Swastiastu. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, kami, relawan Banjar Tegesari, membentuk Satuan Gugus Tugas Banjar Berdaya COVID-19 Tegesari. Salah satu tugas kami adalah mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat terkait protokol kesehatan COVID-19. Salah satunya adalah melalui banner-banner yang kami pasang di beberapa titik-titik wilayah strategis Banjar Tegesari, dan kami juga melakukan melalui selebaran-selebaran yang kami sampaikan melalui pogja-pogja dan perangkat Banjar seperti Kelian Tempekan dan Sinoman-Sinoman. Dan dalam himbauan tersebut, kami menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak mengunjungi tempat-tempat yang berisiko terpapar COVID. Kemudian, tidak melaksanakan kegiatan yang mengundang keramaian. Dan kemudian, kami juga menghimbau kepada mereka untuk melakukan pola hidup bersih. Di beberapa tempat public area, kami juga berusaha menyediakan beberapa perangkat kesehatan seperti misalnya wastafel yang bisa mereka pakai untuk cuci tangan, dan kami juga sediakan di sana hand sanitizer seperti misalnya di Banjar, warung-warung dan beberapa toko-toko yang ada di wilayah Banjar Tegesari. Dan ini selalu kami awasi dan kami pantau ketersediaan air dan sabunnya melalui pecalang-pecalang yang rutin melakukan pengawasan di wilayah tersebut setiap harinya. Kami juga melakukan beberapa hal terkait survei atau pendataan warga yang ada di Banjar Tegesari. Survei tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka terhadap COVID-19 dan juga ketahanan sosial ekonominya. Nah, memang dari data tersebut kami bisa memantau dan bisa mengetahui bahwa ternyata ada beberapa keluarga yang akan kedatangan tamu atau anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri, dan mereka sudah menyampaikan surat keterangan kesehatan kepada Satgas, dan kami juga menyampaikan ini kepada kelurahan dan puskesmas melalui kepala lingkungan kami, dan mereka kami sarankan memang untuk melakukan isolasi mandiri, dan yang mereka melakukan isolasi mandiri itu di rumah dengan pengawasan keluarga tersebut. Kami juga meminta kepada Pogja yang ada di gang tersebut untuk mengawasi, begitu juga terhadap masyarakat. Dan ada beberapa juga kami lakukan pemberian sembako kepada warga yang melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ini untuk menjaga supaya
proses isolasi itu bisa berjalan dengan baik. Seperti nama Satgas kami yaitu Banjar Berdaya, kami mulai memberdayakan beberapa kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19. Karena rata-rata mereka ini adalah pekerja yang terkait dengan pariwisata. Seperti misalnya driver, kemudian mereka ada bekerja sebagai instruktur diving atau instruktur surfing. Kemudian ada beberapa dari mereka sebagai buruh lepas harian, sehingga saat ini mereka memang tidak ada pekerjaan. Sehingga kami mulai mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyediaan pangan mereka secara mandiri. Nah, mereka-mereka ini kami kondisikan dan membentuk kelompok. Salah satu kelompok yang kami bentuk adalah kelompok Minatani. Mereka akan mulai melakukan budidaya ikan dan mereka juga melakukan berkebun. Kami harapkan melalui kegiatan ini minimal pangan mereka bisa tersedia secara mandiri. Dan kami berharap kegiatan-kegiatan ini juga nantinya bisa tetap berlanjut walaupun pandemi sudah usai. Demikian yang bisa kami sampaikan beberapa hal terkait dengan Satgas Banjar Berdaya COVID-19 Tegasari. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Selain hal-hal tersebut di atas, Satuan Gugus Tugas Banjar Berdaya COVID-19 Tegasari Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara ini juga membuat kegiatan belajar di rumah secara online. Ini salah satunya. Om Swastiastu, nama saya Ketut Radita dari Sanggar Kembang Waru Denpasar, di mana sebelum masa pandemi seperti saat ini anak-anak sanggar seperti biasa berkumpul belajar di sini, khususnya belajar gamelan kendang atau bender wayang. Tetapi dengan kondisi seperti pandemi saat ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan belajar mengajar, maka dengan membuat video pembelajaran sehingga mereka bisa belajar di rumah. Bang, apa kabar? Nah, sekarang Patut akan mengajarkan teknik dasar kendang. Sebenarnya saya lebih suka belajar mengkendang secara langsung, tetapi karena pandemi ini mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing, demi menjalankan hobi saya, mau nggak mau tetap belajar secara online. Pemberdayaan desa adat serta nilai-nilai kearifan lokal ternyata efektif untuk menekan angka penularan COVID-19 di Bali, sekaligus membantu memberikan solusi bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Mari kita gali dan kerahkan segala bentuk potensi kekayaan budaya kita untuk melawan COVID-19. Bersama pasti bisa.